Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Rizka Putri dengan NIM V1323022 dari kelas A, program studi D3 Manajemen Pemasaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi mengenai direct marketing yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, direct marketing ini memiliki arti pemasaran langsung. Contohnya, dulu itu pemasaran dilakukan secara face to face atau door to door. Tetapi sekarang pemasaran langsung bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi seperti notifikasi, pop-up iklan, dan juga email marketing. Nah, ini tuh diidentifikasi terlebih dahulu, baru di-share berdasarkan track behavior. Nah, teknik ini lebih efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan penjualan. Nah, direct marketing ini merupakan salah satu metode yang efisien dalam sebuah pemasaran. Mengapa? Karena direct marketing ini memfokuskan siapa yang akan mereka tuju untuk melakukan promosi agar budget yang kita keluarkan tidak terbuang sia-sia. Dengan cara mengumpulkan data, juga mencari informasi tentang individu dari customer, lalu kita analisis. Nah, efektivitas biaya dalam direct marketing itu dicapai dengan menyampaikan pesan yang tepat pada audiens yang tepat dan waktu yang tepat. Nah, dengan mempertimbangkan relevansi informasi dan cara penyampaiannya. Dalam hal ini, maka database pelanggan sangat dibutuhkan. Dengan memanfaatkan manajemen informasi yang canggih dan basis data pemasaran, ini itu mendukung keseluruhan proses pemasaran dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, informasi atau database pelanggan sangat penting dalam perusahaan karena pemasaran tidak akan berjalan baik tanpa adanya data. Lalu dalam praktik direct marketing ini menekankan pentingnya privasi pelanggan dengan menghindari penyalahgunaan data dan menggunakan pernyataan seperti opt-in atau opt-out. Opt-in ini tuh seperti memberikan sebuah pertanyaan apakah pelanggan bersedia menerima iklan dari website atau opt-out, yaitu memilih untuk tidak berpartisipasi atau menolak sesuatu yang sebelumnya telah dipilih atau disetujui secara bijaksana. Nah, mengapa direct marketing berkembang? Yang pertama ada choice atau pilihan yang ada. Nah, dengan banyaknya informasi pelanggan, itu semakin kewalahan dengan berbagai informasi yang ada. Yang kedua ada more information available atau terlalu banyak informasi yang ada. Yang ketiga ada greater pressure on customer budget, yaitu konsumen sekarang itu lebih baik dalam mengelola sebuah budget. Nah, pendorong utama dari direct marketing adalah informasi. Jadi, yang pertama adalah kita sebagai marketing akan mengumpulkan sebuah informasi agar dapat memahami pelanggan seperti apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka inginkan. Nah, yang kedua bisa mendeteksi dan menyeleksi pelanggan yang tidak menguntungkan. Jadi, tidak perlu susah-susah untuk mengurus pelanggan yang tidak diperlukan karena akan merugikan perusahaan kita sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana kita bisa mendapatkan database pelanggan. Yang pertama ada dengan market research. Nah, dari market research ini kita bisa mengetahui kenapa orang membeli produk kita,
kita juga bisa meng-highlight kesalahan komunikasi konsumen terhadap pesan yang kita berikan. Lalu kita bisa mengidentifikasi kenapa orang tidak merespon komunikasi atau pesan kita. Yang kedua ada database pelanggan. Nah, pada hal ini kita harus mendapatkan informasi yang akurat dan up to date. Contohnya seperti informasi alamat, nomor telepon, alamat email, dan lain-lain. Nah, lalu ada marketing communication. Nah, marketing communication ini memiliki 4 tujuan yang pertama adalah untuk menginisiasi sebuah hubungan. Yang kedua, untuk membangun hubungan kepada transaksi penjualan. Yang ketiga, untuk menjaga sebuah hubungan. Dan yang terakhir itu untuk reactivation. Nah, selanjutnya ada objektif SMART, yaitu yang pertama ada specific, measurable, achievable, dan realistic. Dan yang terakhir ada time. Nah, apa sih spesifik itu? Nah, spesifik di sini tuh berarti untuk memastikan objek yang kita buat itu spesifik. Jadi harus ada angkanya, bukan abstrak. Nah, yang kedua ada measurable. Jadi juga harus bisa diukur dan harus ada angkanya. Yang ketiga ada achievable. Nah, itu harus masuk akal agar bisa diraih. Yang keempat ada realistik. Jadi harus realistis. Yang kelima atau yang terakhir itu ada time, yaitu harus ada timeline atau frame waktunya. Nah, selanjutnya ada budget allocation pada direct marketing ini. Jadi pada elemen ini itu kita sudah pasti membutuhkan analisis forecast. Berarti target setahun itu bisa dilihat dari target per minggunya. Lalu besarnya dana iklan ini berdasarkan jumlah penjualan dan ingin menemukan hubungan antara budget pemasaran dan IMC. Lalu ada creative message strategis. Nah, ini tuh pengembangan konsep kreatif. Ada konten tantangannya itu pada konsistensi pada setiap pesan, jadi tidak hanya pengembangannya, tapi pesan konsisten itu melalui berbagai saluran yang kita miliki. Ini tuh perlu juga membuat konten yang pragmatif. Nah, apa sih pragmatif itu? Jadi pragmatif yang dimaksudkan di sini tuh yaitu menonjolkan sebuah keunggulan. Lalu ada delivery strategi. Nah, lalu ada media delivery strategi. Nah, jadi media ini ada dua, yaitu yang pertama adalah legacy. Nah, itu ada TV, radio, dan juga majalah. Jadi legacy ini tuh lebih ke konvensional. Yang kedua ada digital media. Jadi seperti sosial media, email marketing, website, dan seperti itu. Lalu ada strategi penyampaian media itu mencangkup media tradisional dan digital dengan memfokuskan pada efektivitas biaya dan perancangan yang akurat. Nah, kinerja pemasaran itu diukur berdasarkan pencapaian tujuan dengan menggunakan metrik seperti model AIDA untuk iklan tradisional dan kunjungan situs atau click-through rate atau CTR untuk iklan digital, serta tujuan pemasaran seperti volume penjualan, pangsa pasar, profitabilitas, dan return of investment atau ROI. Nah, tantangannya itu pada budget alokasi. Bagaimana kita bisa mencapai konsumen dengan media yang ada dengan budget yang terbatas. Nah, metode dan perancangan yang akurat itu penting untuk sumber daya yang efektif. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara mencari sebuah data. Nah, yang pertama, mencari data dari konsumen, yaitu data yang diinput dari konsumen itu apa aja, contohnya seperti nama dan alamat. Nah, hal ini tuh dilakukan untuk melakukan personalisasi. Yang kedua ada transaction information. Nah,
ini tuh informasi terkait transaksi pelanggan terhadap barang yang sudah dibeli. Yang ketiga ada how long have they been customer. Jadi sudah berapa lama mereka menjadi customer kita. Yang ketiga ada lifestyle data. Nah, ini tuh data terkait gaya hidup. Itu harus diidentifikasi. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Yaitu dengan cara memberikan kuesioner. Yang keempat ada B2B information. Jadi, informasi yang dibutuhkan ini itu ada jenis bisnisnya. Lalu kode industri, contohnya ada bisnis ini tuh retail atau bank. Lalu ada company size-nya itu adalah jumlah pegawai. Lalu aset yang dimiliki. Selanjutnya ada how obtain information. Nah, yang pertama itu internally. Ini tuh bisa melakukan survei secara langsung melalui staff kita. Yang kedua ada externally, yaitu bisnis itu biasanya menyediakan data yang bisa dicari. Nah, mencari data dari industri retail atau data yang dibeli. Yang ketiga ada marketing research, yaitu dengan teknik yang ada. Contohnya ada regresi linear, seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang collecting information dari konsumen lama. Nah, yang pertama ada karyawan. Pastikan pegawai kalian atau pegawai kita itu mampu mengumpulkan sebuah informasi di setiap peluang. Jadi setiap staf itu harus memahami kekuatan informasi yang up to date atau terupdate seperti halnya kita telepon dengan pelanggan, itu kita bisa mencari peluang di sana dan mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua ada specific questionnaire, yaitu untuk mendapatkan level yang tinggi pada sebuah reslin. Nah, survei ini tuh harus fokus pada customer, yaitu menanyakan hal-hal yang relevan dan memberikan alasan yang baik. Nah, yang ketiga itu membuat kuesioner yang menarik. Nah, bagaimana sih cara mendesain kuesioner yang menarik? Itu yang pertama adalah kita harus membuat kuesioner yang mudah dipahami dan juga ringkas. Yang kedua adalah kuesioner tersebut harus dibuat relevan dan menarik. Nah, yang ketika dijanjikan ada manfaat pada kuesioner tersebut. Nah, biasanya beberapa perusahaan itu memberikan iming-iming agar konsumen mau mengisi kuesioner yang kita berikan. Nah, lalu yaitu jangan terlalu kaku tetapi harus tetap formal. Berikutnya itu memberikan instruksi yang jelas agar para pengisi kuesioner itu dapat dengan mudah memahami dan juga mengisi kuesioner yang kita berikan. Selanjutnya yang terakhir itu membuat beberapa section dan tidak menggabungkan pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Nah, yang keempat yaitu mengidentifikasi sebuah tren lalu memantau kompetitor. Ini tuh mengukur efektivitas dan juga aktivitas non-respon. Yang kelima, public domain data. Nah, ini tuh ada company house record, yaitu ada perusahaan yang sifatnya menyimpan database. Yang keenam ada rented mailing list, yaitu menyewa sebuah daftar alamat email, nomor telepon, dan juga kode pos. Yang ketujuh ada original research, yaitu melakukan forecasting, conjoin, dan juga menyebar sebuah kuesioner. Yang kedelapan atau yang terakhir ada using internet, yaitu hampir data sekunder yang disediakan sebuah organisasi itu tersedia secara online. Lalu ada dua alasan mengapa kita harus menginput sebuah data. Yang pertama, kita bisa melakukan segmentasi dari pelanggan dan juga prospek ke depannya. Yang kedua, supaya perusahaan itu bisa lebih relevan di setiap penawaran terkait produk yang kita tawarkan. Lalu di sini kita juga belajar tentang segmentasi.
Nah, segmentasi itu adalah proses memilah dan memilih sebuah konsumen atau bisa juga disebut sebagai proses membagi daftar pelanggan dan prospek menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Nah, berdasarkan berbagai kriteria. Nah, ini tuh memungkinkan selektivitas dan efisiensi biaya dalam komunikasi langsung. Nah, lalu selanjutnya ada profiling. Nah, profiling ini adalah identifikasi ciri-ciri menonjol pelanggan untuk menyaring prospek yang relevan. Seperti loyalitas ini tuh membantu dalam memahami posisi pelanggan dalam hubungan dengan perusahaan dan menyesuaikan komunikasi yang sesuai. Selanjutnya ada type and search of external, yaitu data demografik seperti data usia, lalu ada juga data psikografik, yaitu data ini tentang attitude atau kebiasaan pembelian. Nah, yang terakhir ada leader of loyalty. Ini tuh untuk mengsegmenkan, misalnya di sini terdapat tabel yang berisikan paling atas itu terdapat advocate, lalu ada customer considering, lalu ada prospect, dan yang terakhir ini ada suspect. Nah, leader of loyalty ini tuh menentukan masuk ke segmen mana, seperti itu. Nah, baik, sekian dari saya. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.